Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 DKV 3. Saya Dinar Syihabul Mila. Saya Nisfitriani. Saya Nawam. Ingin menjelaskan tentang Pilpres dan Pilgub pada daerah Sulawesi Selatan. Jakarta, 21 Januari 2025. Pemilihan Presiden Pilpres 2024 di Indonesia semakin memanas dengan semakin dekatnya hari pencoblosan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah diumumkan oleh partai politik masing-masing mulai mempersiapkan strategi pemenangan untuk meraih dukungan masyarakat. Pada Pilpres 2024 ini, ada 3 pasangan utama yang saling bersaing untuk merebut kursi presidenan. Pasangan pertama, Anies Baswedan, pernah menjabat sebagai Direktur Riset The Indonesia Institute, sebuah lembaga penelitian kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Karir politik diawali dengan dilantiknya Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju yang diusung oleh Jokowi. Lantas, ia menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2017 sampai dengan 2022. Yang kedua, yakni mengutip laman Kemhan RI, Prabowo Subianto merupakan Menteri Pertahanan Indonesia di Kabinet Indonesia Maju. Ia adalah anak dari pasangan Sumitro Jojo Hadikusumo dan Dora Mari Siga. Beliau merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Sebelumnya, ia memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang militeran. Yang ketiga, mengutip laman PPID Provinsi Jateng, Ganjar Pranowo adalah seorang politisi yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR RI yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Diperkirakan Pilpres 2024 akan menjadi salah satu pemilu yang paling sengit dalam sejarah Indonesia, dengan jutaan pemilih yang akan menentukan masa depan bangsa untuk 5 tahun ke depan. Pemilihan gubernur atau pilgub adalah bagian dari pesta demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi. Pilgub 2024 akan dilaksanakan serentak pada bulan November sebagai bagian dari rangkaian pemilihan kepala daerah atau pilkada yang melibatkan berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Proses ini melibatkan beberapa tahapan mulai dari pendaftaran pasangan calon, verifikasi administrasi, masa kampanye, hingga pengumuman dan penghitungan suara, yang semuanya diatur untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan. Pada Pilgub 2024 di Sulawesi Selatan, beberapa calon gubernur yang beberapa nama yang mencaut termasuk Nurdin Abdullah, mantan gubernur yang kini menjadi tersangka kasus korupsi, Andi Sudirman Sulaiman, gubernur yang menjabat saat ini, dan beberapa tokoh politik serta birokrat lainnya. Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Selatan 2024 selanjutnya dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur Sulawesi Selatan periode 2025 sampai 2030. Ada 2 kandidat yang terdaftar, yaitu kandidat yang pertama dari Partai PPP dan PDIP, dan Dani Formanto dan Azhar Rasyad. Sedangkan kandidat kedua dari KIM yaitu Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sebanyak 31 kasus tindak pidana korupsi dengan 21 orang ditetapkan tersangka. Kapolda Sulsel Irjen Yudiawan mengatakan puluhan tindak pidana korupsi tersebut digabung menjadi 3 berkas. Di antaranya tindak pidana korupsi berkaitan dengan pekerjaan fisik, perbankan, dan penyalahgunaan wewenang. Ada gabungan 3 LP, laporan polisi jadi 1, tersangkanya 21. Juga kita digabungkan ke 3 LP ini, katanya, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 12 November 2024. Yudiawan menjelaskan pada kasus korupsi pekerjaan fisik, diskriminasi pada Sulawesi Selatan menyelidiki beberapa kasus yakni
pembangunan jalan dari itu aja kali ya. Yudiawan menjelaskan pada kasus korupsi pekerjaan fisik, diskriminasi Polda Sulawesi Selatan menyelidiki beberapa kasus yakni pembangunan jalan Nusa Sabang sampai Talang, Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 km. Dan Dinas Putri Provinsi Sulsel tahun 2020. Selanjutnya, pembangunan pasar Lebukung oleh Dinas Asko miring megangnya. Iya. Tadi kamu salah tuh. Di Krimsus apa sih? Diskriminasi. Oh iya, diskriminasi. Itu nggak bisa di zoom. Dari tadi kan. Nah, Yudiawan menjelaskan pada kasus korupsi pekerjaan fisik di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan menyelidiki beberapa kasus yakni pembangunan jalan ruas Sabang sampai Talang, Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 km oleh Dinas PUTR Provinsi Sulsel tahun 2020. Selanjutnya, pembangunan Pasar Labukang oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare. Iya, Parepare. Ya Allah. Dari mana saja nggak? Iya. Maksudnya ada tadi. Iya. Iya. Yudiawan menjelaskan pada kasus korupsi pekerjaan fisik di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan menyelidiki beberapa kasus yakni pembangunan jalan ruas Sabang sampai Talang, Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 km oleh Dinas PUTR Provinsi Sulsel tahun 2020. Selanjutnya, pembangunan Pasar Labukang. Selanjutnya, pembangunan Pasar Labukang oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare tahun anggaran 2018. Selanjutnya, pembangunan Pasar Laba. Selanjutnya, pembangunan Pasar Labukang oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare tahun 2018. Selanjutnya, pembangunan Pasar Labukang oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare tahun anggaran 2019. Yudiawan menyebutkan dalam kasus tindak pidana tersebut ada 21 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial masing-masing AA, JP, MS, OA, EJ, AR, DM, BJ, MT, ZS, AM, KH, ISB, AMS, AF, RL, ED. Dalam kasus tersebut, Polda Sulsel menyita barang bukti sebanyak 350 dokumen seperti BPKB, sertifikat tanah, serta dokumen penting lainnya. Polisi juga menyita 14 unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 10, dengan unit forklift truk, 1 ponsel. Kenapa goyang? Kita lanjut aja, gini aja ya. Nggak kelihatan, ada laptop. Ini. Nggak tahu, ada mata aku. Tetap laptop. Ulang nggak sih? Gak usah gitu. Dalam kasus tersebut, Polda Sulsel menyita barang bukti sebanyak 350 dokumen seperti BPKB, sertifikat tanah, serta dokumen penting lainnya. Polisi juga menyita 14 unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 10 atau dump truck, 8 unit forklift truck, 1 ponsel, 3 unit laptop,
dan uang tunai sebesar 2,29 miliar. Dalam kasus ini, penyelamatan uang negara sebesar 8,7 miliar lebih. Hasil perhitungan kerugian negara sebesar 25,4 miliar lebih. Potensi kerugian negara sebesar 59,4 miliar lebih. Sehingga total keseluruhan adalah 84,8 miliar lebih. Lengkapnya. Akibat perbuatannya, para tersangka diancam pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Ancaman hukum pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup pada kondisi darurat serta denda minimal